sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, sebab hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami, Tuhan beri kemampuan, kesempatan, sarana untuk kami bersekutu dalam doa malam. Walaupun di tempat berbeda, tapi kami menyatukan hati untuk merenungkan firman-Mu dan juga melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami ada di sini untuk melanjutkan doa malam kita tiap hari, dan kita sudah melampaui banyak hari dalam melaksanakan doa pagi maupun doa malam, sehingga banyak tema sudah kita lampaui, saudara-saudara sekalian. Kita dapat mengeceknya dari arsip video yang ada di channel kita, saudara ya. Nah, kali ini saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu di Jakarta, yang bunyi pertanyaannya adalah, apa perbedaan pernikahan janda atau duda yang cerai dua-duanya masih hidup dengan pernikahan janda atau duda karena pasangannya dipanggil Tuhan? Nah, saudara, kita sudah menjawab ini bagian yang ketiga ya. Jadi judulnya adalah perceraian Kristen. Saya memberi judul perceraian Kristen dengan tanda tanya. Memang Kristen itu boleh bercerai gitu. Ini part yang ketiga atau bagian yang ketiga. Nah, saudara, kemarin kita sudah merenungkan bahwa perceraian Kristen itu tidak ada sebetulnya, tidak boleh. Ya, pada prinsipnya jawabannya begitu, karena Tuhan Yesus yang menegaskan. Dan kita kemarin juga sudah secara khusus meneliti kata
dipersatukan oleh Tuhan, itu yang dimaksud apa. Nah, itulah yang kemarin sudah 2 kali kita menjawab pertanyaan Ibu Elis Rahayu dari Jakarta ini. Kita sudah jawab 2 kali doa malam, dan ini bagian yang ketiga. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa dari ayat-ayat yang sebagian besar sudah kita baca itu, tapi dengan pemahaman lebih dalam lagi, karena begini, nanti dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari itu kita nanti akan mendapati bahwa hidup manusia beriman, hidup umat beriman itu masih dibelenggu oleh sifat kemanusiaan, ya, atau eksistensi dari kemanusiaan kita. Nah, eksistensi ya, sifat-sifat kemanusiaan kita itu yang seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Memang benar toh, orang Kristen itu tidak boleh cerai, sama sekali tidak boleh cerai. Nah, bagaimana kalau ada sebuah keluarga yang isinya benar-benar sebuah neraka seperti itu? Nah, itu boleh enggak itu bercerai seperti itu? Nah, mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kembali saya ingin mengajak kita melihat 3 bagian dari Alkitab, yang sebagian besar adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi di Matius pasal 19 ayat yang kemarin sudah kita baca itu ayat 5 dan 6 ya. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu ayat 7 masih dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di hadapan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kata mereka kepadanya, jika demikian, ayat 7 ini ya dari Matius 19, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah gitu. Nah, jadi mereka mempertanyakan, lu Tuhan, lah dulu di perjanjian lama kok boleh itu? Musa itu memberikan surat cerai, padahal di Taurat sudah jelas aturan Tuhan lah ya, disebutkan tidak boleh bercerai seperti itu. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan itu tidak mengharapkan manusia itu bercerai. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat 9. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini yang nanti akan menjadi banyak pertanyaan dan banyak tafsiran pada frasa yang bunyinya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini nanti yang akan coba kita perdalam. Saudara, ini nanti ada hubungannya dengan Lukas pasal 16 ayat 18. Anda masih ingat itu ya? Lukas pasal 16 ayat 18, ucapan Tuhan Yesus juga yang mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Di Injil Lukas tidak dijelaskan cerainya itu karena apa. Tapi di Injil Matius ada penjelasan, kecuali karena zina. Nah, mari sekarang kita merenungkan akan hal ini, saudara-saudara. Karena nanti pertanyaannya itu begini, kalau sudah ada orang yang terlanjur sudah tidak menjadi satu dengan istri atau suaminya, nah ini akan menjadi pergumulan besar. Boleh nikah lagi enggak? Seperti itu. Lalu sebetulnya orang yang bercerai secara Kristiani itu boleh atau enggak? Tapi kenyataannya, lah bagaimana kalau istrinya pergi meninggalkannya? Saya beberapa kali menjumpai kasus semacam ini dalam pelayanan saya. Ya, ada orang yang menghadap kepada saya lalu
berkata, saya ingin nikah lagi Pak, tapi saya dulu sudah menikah. Nah, lo kok nikah lagi gimana? Terus bagaimana cerainya? Dia berkata begini, istri saya dibawa lari Pak Lurah. Pak Lurah siapa? Ya lurah kami. Loh, lah terus gimana itu? Anda menikahnya Kristen? Iya Kristen, istri saya Kristen. Sekarang dia pindah agama. Jadi ikut dengan lurah itu. Jadi sekarang dia jadi istrinya Pak Lurah. Lah gimana kalau sudah seperti itu? Apa saya enggak boleh cerai? Apa saya enggak boleh menikah? Itu kan namanya ditinggal berzina. Nah, ini Matius pasal 19 ayat 8 dan 9 ini kemudian dihubungkan dengan kondisi semacam itu. Seseorang tidak boleh menceraikan pasangannya kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Nah, kalau berzina itu boleh. Tapi pertanyaannya begini. Ucapan Tuhan Yesus yang di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6 yang didokumentasikan di sini, kemudian disambung nanti di ayat yang ke-9 itu tadi, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, jadi seorang suami menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya karena istrinya berzina, itu boleh, menurut kalimat ini, seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah dia boleh kawin dengan perempuan lain? Karena nanti yang di Injil Lukas itu jelas-jelas berkata seseorang yang menceraikan istrinya kemudian kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia juga berbuat zina. Nah, sekarang tinggal bagaimana kecenderungan hati kita ingin menafsirkan hal ini. Ini nanti juga pada akhirnya seperti kemarin saya katakan, itu banyak menyangkut keputusan sinode dari denominasi yang bersangkutan. Ada yang boleh, ada yang tidak, gitu. Ya, tapi saya lebih cenderung kalau saudara menanyakan kepada saya, nah ini kan pendapat saya. Pendapat saya bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Karena mari kita mengartikan ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini. Jadi kalau saya menangkap adalah bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan seseorang menceraikan pasangannya kalau pasangannya itu berzina. Nah, kenapa begitu? Karena memang ini berat, saudara-saudara sekalian. Makanya kalau orang ditinggal berzina lalu dia masih bisa menerima pasangannya itu, wah, itu seseorang yang sangat berjiwa besar. Benar saya katakan. Saya ketemu dengan banyak orang yang pasangannya berzina dan berkata begini, saya tidak mau lagi berhubungan dengan pasangan saya. Kenapa? Dia sudah berzina, jijik saya. Jadi itu ada yang mengumpamakan begini, sebetulnya dia menjelaskan orang-orang yang saya temui, yang ya sekali lagi saudara, oleh anugerah Tuhan, saya ini dalam pelayanan saya, salah satu fokus pelayanannya adalah kekeluargaan, hubungan suami istri, komunikasi di antara keluarga, seperti itu. Nah, sehingga kasus-kasus semacam ini bukan hanya satu dua yang saya jumpai. Jadi kalau saya cerita itu benar-benar ada. Dan sekali lagi saya tidak membocorkan nama-nama mereka, tapi kalau kasus mereka kan bisa terjadi pada siapa saja ini. Ya, jadi saya tidak membicarakan nama, tapi kasus. Kalau kasus menurut etika konseling itu boleh diceritakan, tetapi bukan namanya. Ya itu saudara. Jadi tidak membukakan kalau nama menjadi rahasia. Tapi beberapa kasus yang orang yang ditinggal berzina itu kecenderungannya mereka berkata jijik. Kenapa? Mungkin akan lebih pas kalau saya menyampaikan kepada Anda begini, perasaan mereka itu. Seseorang yang sedang menikmati minum buah degan, kelapa muda, ya, minum kelapa muda. Wah, itu kelapa muda itu murni banget itu. Jadi itu air murni buatan Tuhan. Jadi kalau dibuka kemudian diminum
kelapa yang masih muda banget itu biasanya lalu diambilin dengan sendok, dan itu masih bisa disedot dengan straw itu ya, dengan sedotan itu. Wah, itu nikmat banget bagi orang yang suka seperti itu. Nah, tapi kemudian kelapa muda itu kasusnya dipegang oleh orang lain dan dimasuki sendok orang lain, yang kemudian kemungkinan sendok itu membawa bibit penyakit bisa dimasuki straw orang lain, dan bahkan juga kemungkinan terkena ludahnya orang lain. Saudara bisa membayangkan ya, orang lain yang tidak dikenal, apalagi kalau orang lain yang dibenci orang yang yang mengganggu perkawinan orang itu kan menjadikan muncul kebencian seperti itu. Nah, itu orang akan merasa jijik, saudara. Serius saya berkata, merasa jijik sekali. Dan bahkan ada orang yang sampai hari ini tidak mau didekati oleh pasangannya walaupun masih jadi satu rumah, karena Kristen, tidak bercerai, tapi sudah tidak mau didekati. Itu karena merasa kejijikan semacam itu. Makanya kalau banyak juga yang dalam pelayanan saya oleh anugerah Tuhan, mereka menerima kembali pasangannya dengan sukacita dan kembali pulih, itu bisa semacam itu. Wah, ini sebuah pengampunan yang luar biasa dari seseorang ya, karena kalau bicara masalah, permisi bicara masalah seksualitas itu sensitif banget. Itu menyangkut saya kalau menggunakan istilah ya, saya gunakan padanannya aja ya. Sepeda motor itu ada yang disebut alat vital sepeda motor itu adalah busi. Jadi kalau busi itu alat vital kecil, tapi itu alat vital, disebutkan seperti itu. Demikian juga dengan istilah kita, kecil tapi yang disebut alat vital itu sensitif banget. Kalau itu sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak kita suka, itu menjijikkan banget, saudara, menjijikkan banget. Seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan bahkan Tuhan Yesus memberikan kelonggaran. Kalau suami istri lalu salah satu pasangannya itu berzina, boleh bercerai. Boleh bercerai. Nah, ini tadi ayatnya kan jelas toh. Orang tidak boleh menceraikan suami atau istrinya kecuali karena zina. Artinya kalau salah satu berzina boleh bercerai. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah orang yang ditinggal berzina itu boleh menikah lagi? Dan kalau menikah lagi hukumnya bagaimana? Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu hanya memperhatikan di Matius 19. Karena di Matius 19 itu bunyinya, kalau saya baca secara keseluruhan dari atas, tadi kan dipertanyakan Tuhan Yesus oleh murid-murid atau oleh orang-orang, oleh para Farisi ya waktu itu yang mencobai dia, yang ada di hadapan dia. Itu mereka berkata, kok Musa dulu boleh ya bercerai ya, memberikan surat cerai ya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, itu karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Coba perhatikan kalimatnya ini. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi secara prinsip tidak boleh bercerai, titik. Nah, gitu. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, jadi seorang suami yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan kalimatnya Tuhan Yesus ini dibalik. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau ada seorang suami yang istrinya berzina lalu diceraikan, kalau ia berkawin dengan perempuan lain, ia tidak berzina. Ada yang menafsirkan seperti itu. Itu tafsiran yang pertama. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa kalau ditinggal berzina bolehlah bercerai lalu nanti nikah lagi. Tidak salah, tidak melanggar firman Tuhan. Itu pendapat yang pertama. Ya, itu pendapat yang pertama. Bahkan juga sekali lagi ini nanti akan menyangkut sinode, saudara. Jadi saudara tinggal ikut sinode yang mana. Ada sinode yang menggampangkan semacam ini. Jadi bolehlah
menikah lagi, tidak masalah, begitu. Tapi ada yang berpegang kepada Lukas pasal 16 ayat 18. Di sana tidak diceritakan bercerainya itu karena apa? Bercerai karena berzina, atau karena tidak cocok, atau karena masalah ekonomi, atau banyak hal lah yang salah karakter gitu, kemudian bercerai. Tapi di sana hanya dikatakan kalau seorang suami menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina, dan barang siapa mengambil istri yang diceraikan itu, ia juga berbuat zina. Titik. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan orang kalau bercerai tidak boleh nikah lagi. Begitu. Karena kalau menikah lagi itu berzina. Jadi sebetulnya walaupun suami istri lalu salah satu pasangan itu berzina lalu bercerai, saudara-saudara, itu sebetulnya mereka tidak bercerai. Di hadapan Tuhan tetap sudah diberkati di hadapan Tuhan. Ini yang kita bicarakan ini semua nikah Kristiani ya. Jadi dipersatukan oleh Tuhan. Itu tidak bisa bercerai. Sudah selesai, itu aja. Tidak ada komentar lain. Suami istri yang sudah diberkati di hadapan Tuhan tidak bisa bercerai. Titik. Tidak ada penjelasan lain. Sudah mau ditinjau dari segi apapun, Alkitab tidak membicarakan itu. Karena Tuhan Yesus pun berkata, sejak semula tidak begitu, tidak ada perceraian seperti itu. Gitu. Kalaupun ada itu karena ketegaran hatimu. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa seorang yang sudah pernah nikah Kristiani lalu berpisah dengan alasan apapun juga, alasan perzinahan ataupun bukan, tapi kalau mau menikah lagi tidak bisa. Gitu. Nah, ini pendapat yang lebih tegas dan ekstrim lah, katakanlah semacam itu. Itu saudara-saudara sekalian. Nah, dengan demikian maka terjadi sebuah kesimpulan bahwa dua pendapat itu tetap mengakui adanya perceraian, ya. Jadi yang pendapat pertama tadi mengakui bahwa cerai itu boleh, karena Tuhan Yesus berkata kalau berzina boleh bercerai. Gitu. Pendapat yang kedua juga menyatakan boleh bercerai, tapi tidak boleh menikah lagi. Lalu masih ada yang menerobos atau menghubungkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-7. Saya akan membaca untuk saudara. 1 Korintus pasal yang ke-7 itu kalau dibaca mulai ayat 1 itu berbicara mengenai perkawinan. Ini kemarin juga sebagiannya sudah kita baca. Tapi saudara-saudara sekalian, di sini ini menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu sampai dengan ayat 7 itu ya, itu menjelaskan tentang perkawinan, sebaiknya orang itu menikah dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Aku siapa ini? Rasul Paulus. Ini penulis 1 Korintus ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak nikah. Jadi kepada orang-orang yang tidak menikah atau yang sudah menjadi janda, Rasul Paulus menuliskan di sini oleh ilham Roh Kudus berkata sebaiknya tidak menikah. Seperti Rasul Paulus. Ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ayat ini sering dipakai dasar untuk membahas dan ada beberapa pendapat juga. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa kalau seseorang sudah cerai, sudah menjadi janda atau di sini ini boleh nikah lagi, karena di situ dikatakan daripada hangus oleh hawa nafsu lebih baik kawin. Seperti itu. Di sini tidak dijelaskan alasan jadi janda itu karena apa. Nah itu yang pendapat pertama. Jadi ini dipakai dasar, boleh nikah lagi seperti itu. Tapi ada pendapat kedua yang lebih rinci memikirkan, jadi mirip
Yang pertama tadi saya jelaskan juga ada dua pendapat. Yang pendapat kedua ini memiliki pendapat begini. Ini bagi orang yang tidak nikah atau belum nikah dan juga janda-janda, itu lihat jandanya loh. Jadi kalau janda itu dia menjadi janda karena ditinggal mati, boleh kawin daripada hangus terbakar nafsu. Ya. Tapi kalau jadi janda karena cerai dan dua-duanya masih hidup, tidak bisa, tetap tidak bisa. Nah sekarang ini sekali lagi berkaitan dengan sinode gereja biasanya semacam itu. Makanya saya menyerahkannya kepada Anda mau ikut yang mana gitu. Tapi kalau sebetulnya kalau kita mau perfect ya, lebih sempurna seperti yang Tuhan mau, ya mari kita minta kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Sebaiknya orang menikah tidak cerai, dan kalau sudah cerai tidak menikah lagi, selesai. Itu saudara. Ya, cerai hidup maksud saya. Kecuali kalau ditinggal meninggal. Kalau ditinggal meninggal sudah cukup jelas. Kemarin juga sudah kita pahami, orang yang ditinggal meninggal oleh pasangannya itu tidak terikat sama perkawinan, boleh nikah lagi, sangat leluasa, boleh nikah lagi. Bahkan juga diberkati dengan pemberkatan nikah di gedung gereja. Nah itu aturan di sinode yang saya ikut itu juga seperti itu. Nah tetapi yang jadi masalah itu ini loh, kalau cerai hidup dan dua-duanya masih hidup ya. Jadi cerai karena tidak ditinggal mati, tapi cerai karena berpisah oleh satu sebab tidak bisa menjadi satu lagi, tapi dua-duanya masih hidup, itu masalah di sini. Nah kalau saya boleh menyampaikan sekali lagi, sebetulnya kalau kita mengikuti perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau, karena kalau kita tadi mencermati bahwa Tuhan Yesus sejak semula sebetulnya bukan begitu kan, begitu Tuhan Yesus berkata itu. Jadi nggak ada itu kawin cerai itu di Kristen itu nggak ada itu saudara. Makanya ini sekali lagi saya mengharapkan saudara yang mendengar penjelasan sore hari ini, teman-teman yang belum menikah berhati-hatilah memilih jodoh, dan nanti pernikahan Anda jangan sembarangan, tetapi harus benar-benar pernikahan itu dihadapi dengan serius. Mulai dari waktu memilih jodoh itu juga serius, jangan sembarangan. Ya, kalau memang benar-benar tidak cinta 100%, jangan mencintai seseorang. Makanya saya sering berkata kepada teman-teman kaum muda, Anda kalau masih sedang membina hubungan untuk menuju kepada perkawinan, pembentukan keluarga, karena kalau di sinode yang saya melayani ini, saya ikut dengan sekarang yang sedang dianjurkan, pemuda gereja tidak boleh pacaran, tidak boleh, dilarang pacaran, pemuda gereja dilarang pacaran. Yang ada adalah membina hubungan untuk menuju ke perkawinan. Itu berbeda itu. Nah teman-teman yang belum menikah, kalau membina hubungan menuju kepada perkawinan, kepada pembentukan keluarga, harap dengan sangat serius ya, menghadapi dari segala sesuatunya. Itu sebabnya maka perlu seorang konselor perkawinan sejak awal itu. Nah sayangnya di Indonesia ini belum membudaya, anak-anak pacaran orang tuanya juga sudah diem aja ya, malah yes, biasalah pacaran semacam itu ya. Jadi membedakan istilah pacaran sama membina hubungan untuk menikah aja nggak bisa orang tua sekarang. Lalu bagaimana membawa, mendoakan dan membimbing anak-anaknya untuk menuju kepada pembentukan keluarga yang benar, itu juga banyak nggak diketahui. Banyak orang tua yang masa bodoh itu, ini nggak boleh ya. Mari kita sadari semua yang mendengar renungan pada malam hari ini, baik teman-teman kaum muda yang belum menikah, hadapilah dengan serius pembentukan keluarga yang akan datang itu. Bagi orang-orang tua yang punya anak-anak, mari kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan mari bau-membau ya. Katakanlah kalau semacam saya boleh menawarkan diri, saya sebagai hamba Tuhan yang sangat berkompeten terhadap perkawinan semacam ini, saya sangat menganggap penting umat beriman yang konseling masalah perkawinan dari gereja manapun. Itu sampai sekarang, itu teman-teman banyak yang tahu lah sudah seperti itu. Ya, jadi mengenai kekeluargaan ini sekarang ini umat Kristiani harus benar-benar memperhatikannya. Doakan saya
sedang mendoakan menggumulkan adanya sebuah waktu khusus untuk membicarakan keluarga itu melalui channel kita, karena didesak oleh kebutuhan kalau sekarang ini. Jadi banyak yang menghubungi saya untuk konsultasi masalah keluarga. Wah, ini sampai kurang waktu saya. Yang semacam ini mungkin akan lebih pas kalau melalui channel aja, di jam khusus melalui channel ini khusus membicarakan keluarga. Wah, itu malah ya sekarang tinggal kita yang menyediakan tenaga dan energi untuk membuka channel itu, saudara ya. Kalau tanya jawab Alkitab sekarang sudah terjawab melalui doa malam ya, melalui doa malam saya bisa menjawab pertanyaan Anda semacam itu. Saya rasa begitu untuk sore hari ini, Ibu Elis Rahayu khususnya, dan dimungkinkan masih bisa ditambah lagi ini penjelasan ini, karena supaya nanti jawaban untuk Ibu Elis Rahayu ini juga lebih lengkap, maksud saya seperti itu. Tapi nilai yang dapat kita serap sore hari ini, saya menggarisbawahi, bersikaplah hati-hati terhadap perkawinan karena Tuhan sangat peduli terhadap pembentukan keluarga yang baik. Ya, saya ulangi, bersikaplah hati-hati terhadap perkawinan. Ya, baik sebelum nikah, sesudah nikah, pemeliharaan sesudah nikah, cara menikah dan seterusnya ya. Jadi bersikaplah hati-hati terhadap perkawinan karena Tuhan sangat peduli terhadap pembentukan keluarga yang baik. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita menyembah Tuhan berkata, kuduskan hati kami untuk kami menyembah dan berdoa. Lalu kita nanti naikkan doa syafaat kita untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami menyelesaikan doa malam kami. Terima kasih, tidak henti-hentinya kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk semua limpah rahmat Tuhan ini. Sekarang kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama, kami gumuli bersama. Mohon Roh Kudus semakin dominan menolong kami sehingga kami dapat memilih, kami dapat memahami, kami dapat menghidupi apa yang lebih baik dari semua kunci-kunci kerajaan Tuhan yang sudah kami renungkan. Tuhan memberkati kami semua, baik anakmu di tempat ini dan tim yang melayani Tuhan secara onsite maupun kami yang ada di tempat berbeda secara online. Kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang kami memohon berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintowati Endah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rundia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta.
juga saudara kami Winda Citra Pradana di Surakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan semakin sempurna. Kami juga memohon Tuhan menjawab doa, memberkati pergumulan selain tentang kesehatan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, juga saudara kami Ananda Thomas Tio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab, memberikan terobosan baru sehingga hidup semakin berhasil. Terima kasih Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami rahasia firman Tuhan sehingga hidup kami diperlengkapi. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan yang menolong sehingga kami boleh semakin Tuhan pakai, semakin sempurna apa yang kami kerjakan, dan semakin banyak orang diselamatkan, diteguhkan imannya, Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih, setiap hari kami Tuhan bawa untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami selalu mengingatkan bahwa pelayanan doa melalui online ini dilakukan setiap hari, yaitu pagi hari jam 5 dan pada sore hari jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudara, kecuali itu kami juga ada pelayanan yang lain dan juga akan mengembangkan, bahkan kami akan menambah dengan channel-channel lain yang mengembangkan pelayanan secara khusus. Doakan supaya kami dan tim mampu melaksanakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan silakan saudara mengikuti setiap jam 5 pagi atau jam 6 sore, juga mengajak orang-orang lain atau membuka, kalaupun terlambat silahkan dibuka renungannya, sesudahnya masih bisa dinikmati, seperti mekanisme yang ada di YouTube ya saudara ya. Dan bagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.